tu, wa, ga, pa. Wow, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Jakarta Live. Semuanya apa kabar? Semuanya semoga baik-baik saja. Bertemu lagi bersama kami di YouTube channel Jakarta Live. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita meninggikan Tuhan. Dan biarlah hari ini kita bisa menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Amen. Let's praise and worship God. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Makasih Tuhan. Haleluya. Engkau sangat baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan namamu Tuhan pagi hari ini.
Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memiliki rencana yang indah Tuhan untuk setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu ada, dan Engkau ada Tuhan saat ini bersama-sama dengan kami. Engkau mendengarkan kami Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu juga bersama-sama dengan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus berbicara Tuhan di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menguatkan kami Tuhan. Menguatkan kami Tuhan Yesus. Bawa kami Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Bawa kami Tuhan untuk meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak disembah Tuhan Yesus. Engkau yang layak menerima pujian kami Tuhan. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, Awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. you are worthy of our praise. To you our hands we raise. You are awesome in this place, Mighty God. As I come into your presence, past the gates of praise, To your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our hands we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our hands we raise. You are awesome in this place, mighty God. you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our hands we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our hands we
awesome in this place. Abba Father, you are worthy of our praise. To you our hands we raise. You are awesome in this place. Mighty God, You are awesome in this place. mighty God, You are awesome in this place. mighty God. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena hadirat-Mu Tuhan memenuhi hidup kami. Menjadikan kami tenang Tuhan Yesus, menjadikan kami tahu Tuhan, meyakinkan kami bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang memberikan kami apa yang kami butuhkan Tuhan, karena Engkau Bapa kami, Engkau Bapa kami yang menyediakan segala hal yang kami butuhkan, dan kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk semuanya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau terus berbicara Tuhan Yesus sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang ibadah ini Tuhan Yesus, menguatkan kami Tuhan, meyakinkan kami bahwa Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Selamat pagi Jakarta Live. Morning Jakarta Live, Selamat datang di ibadah Jakarta Live. and welcome to Jakarta Live's service. Ya, pada pagi hari ini kita akan mengadakan komunian. This morning we will partake in the communion. Kenapa kita melakukan komunian di setiap minggunya? So why do we do this every week? Karena kita mau mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Because we want to remember the goodness of God in our lives, Karena kita juga mau mengingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. and to remember what He did on the cross. Dan saat ini bagi saudara yang di rumah sudah menyiapkan komuniannya, And we trust that those of you who are at home have already prepared the elements. ya, mari kita berdoa sebelum kita makan dan minum simbol dari tubuh dan darah Yesus ini. Let's pray before we eat and drink. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Thank you, Lord, for your goodness. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. And for your sacrifice, Lord. Kami percaya Tuhan Yesus, lewat apa yang Kau lakukan Tuhan, kami memperoleh hidup yang kekal. And we believe that through what you have done, we have received eternal life. Kami menerima keselamatan yang daripada Tuhan. We have received salvation from you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Kami percaya dan kami mau makan dan minum simbol dari tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. We believe and we want to now eat and drink from the symbols of your body and blood, Lord. Di dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Amin. Mari kita makan dan minum simbol dari tubuh dan darah Yesus ini. Let's eat and drink these symbols. Kita juga mau berdoa untuk kesembuhan. We also want to pray for healing. Kami banyak menerima informasi kalau banyak saudara-saudara kita yang lagi mengalami kelemahan tubuh. We've been informed that a lot of our brothers and sisters have been sick, Kami percaya bahwa di dalam Tuhan pasti ada kesembuhan. and we believe that in the Lord there is healing. Dan kami percaya juga dengan iman Anda bisa sembuh. And we believe in your faith that you will be healed. Bagi saudara yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini yang mengalami sakit penyakit atau kelemahan tubuh, If you're watching this service and you're sick right now, boleh kita mengangkat tangan kita dan kita berdoa dengan iman bahwa kesembuhan telah terjadi dalam we kehidupan pray kita. for you in faith that you will be healed by the blood of Jesus. Mari kita berdoa. Let's pray for you. Tuhan Yesus, saat ini Bapa, Lord Jesus, kami Tuhan Yesus berdoa. we will pray, Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami telah sembuh Tuhan. we believe that by the stripes of your wounds that we are healed, Kami percaya Tuhan Yesus, dengan iman kami, and that by our faith
Kami bisa sembuh karena Engkau yang menyembuhkan kami. We can be healed because you heal us, Lord. Kami hanya mau mengarahkan pandangan kami kepada Engkau saja Tuhan, We want to just stay focused on you, Lord, yang adalah sumber dari kesembuhan itu Tuhan. who is the source of our healing. Dan kami percaya Tuhan Yesus, And we believe, Lord, kami sembuh that we are healed di dalam nama Yesus. in the name of Jesus. Amin. Amen. Amin. Pagi hari ini kita juga akan memberikan persembahan dan perpuluhan. This morning we will also offer our tithes and offerings. Mengapa kita memberikan persembahan? So why do we do this? Why do we give tithes and offerings? Karena kita mau memberikan yang terbaik dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Because we want to give the best to our God who has given us so much. Karena kita mau mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan kerjakan. To give thanks to what God has done for us. Dan bagi saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, For those of you who have already given tithes and offerings, nomor rekeningnya ada di layar Anda dan juga ada di description box. you will see the account number on the screen. Dan sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Let's pray for it. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Lord Jesus, thank you for what you've given us. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami memberikan kembali kepada Engkau dengan hati yang benar-benar tulus Tuhan And Yesus. this moment we want to return with pure hearts what is yours. Dan kami juga mau bersyukur untuk apa yang telah Engkau kerjakan And dalam we want to kehidupan give kami. thanks what you have done in our lives. Saat ini kami memberi Tuhan, We give now, Lord, biar ini menjadi berkat untuk pekerjaan tangan Tuhan di gereja ini, bahkan untuk bangsa ini. may this become a blessing for the work in this church and even for this nation. Di dalam nama Yesus, In the name of Jesus, kami mau memberi. we give. Amin. Amen. Amin. Amen. Ya, sekali lagi selamat pagi semuanya. Once again, good morning, everyone. Senang sekali kita bisa beribadah pada pagi hari ini. We're so happy we can join you in service this morning. Walaupun kita masih dalam ibadah online ya, Although it's an online service, kita percaya bahwa Roh Kudus dan juga Tuhan ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. we believe that the Holy Spirit is with us wherever we are. Oke, nah sebelum kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, So before receiving the word of God for today, kita akan melihat beberapa pengumuman yang ada dari gereja ini. let's check out some announcements for this week. Ya, ini dia videonya. Here's the video. You are high, you are great. Thank you, Jesus. You're worthy of praise. Father, your will, not mine, be done. For what are the ways of man? Just is your reign, and mighty your throne. Oh, mercies are in your hand. Father, your will, not mine, be done. For what are the ways of man? Just is your reign, and mighty your throne. Oh, mercies are in your hand. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory. Saudara-saudara semua, Shalom, brothers and sisters. hari ini kita akan mendengarkan khotbah firman Tuhan. This morning we are going to listen to the word of God. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Let's pray before this. Bapa Allah yang kudus dan dahsyat,
Our holy and awesome Father, Kami datang kepadamu Tuhan, we come to you untuk merendahkan diri kami to humble ourselves before you dan meminta Roh Kudus-Mu untuk datang dan melembutkan hati kami. and to ask the Holy Spirit to soften and prepare our hearts, Sehingga ketika firman-Mu disampaikan, so that when the word of God is given, kami boleh menangkap dan menyimpan firman-Mu, menanam firman-Mu di dalam hati kami. that we can receive it, understand it, and plant it in our hearts. Dan bukan hanya untuk kami boleh menangkapnya Tuhan, Not to just understand it, tetapi kami mau Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. but to be doers of it, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus, In the name of Lord Jesus, Engkau yang menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, we cover ourselves with the blood of Jesus. baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Those who are here and at home. Di dalam nama Tuhan In the name Yesus. of Jesus. Amin. Amen. Ya, saudara-saudara, belakangan ini ketika saya sedang mempersiapkan khotbah, Brothers and sisters, as I was preparing for this sermon, saya merasa seperti Tuhan sedang mengingatkan saya tentang arti ketaatan. I felt like God was reminding me of the meaning of obedience. Ketaatan itu seperti sangat-sangat krusial di dalam hidup kita. Obedience is crucial in our lives. Sebagai murid Kristus, kita perlu belajar arti dari kata ketaatan. And that as disciples of Jesus, we need to understand what it means by to be obedient. Dan tidak terasa, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan terakhir di tahun ini, yaitu bulan Desember. And actually we are now in the going to enter the last month of this year. Dan saya juga banyak sekali merenung dan berpikir, And so I've been meditating a lot over this. ya, secara pribadi, dan ini adalah seperti pertanyaan yang saya pertanyakan kepada diri saya ataupun kepada saudara di rumah. So this became a question I began asking myself, and I'm now asking you also. Apakah saya dan saudara sudah taat ketika Tuhan menyampaikan sesuatu melalui firman-Nya atau memberikan kesan di dalam hidup kita? Have I and you been obeying what God has been saying through His Word? Ketika saudara mendapatkan ayat firman Tuhan yang mengatakan berdoalah senantiasa, When you see the message, the verse that says, pray earnestly, apakah saudara masih terus berkomitmen di dalam doa? do you stay committed to praying? Atau ketika saudara mendapatkan firman Tuhan, ampunilah saudaramu, Or when you see the verse that says, forgive your brother, apakah saudara langsung melakukan pengampunan atau memberikan pengampunan kepada orang yang mungkin menyakiti hati saudara? do you immediately extend that forgiveness to those who hurt you? Ya, mendengar firman Tuhan, banyak firman Tuhan itu sangat baik. Listening to a lot of the Word of God is good. Tetapi janganlah sampai firman Tuhan ini hanya sebagai pengetahuan buat kita. But don't let it just be a knowledge for us. Kita perlu mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. We need to apply it in our lives. Kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai prinsip-prinsip di dalam kehidupan kita. We need to let the Word become the principles of our life. Dan itu yang akan menolong kita untuk berjalan di dalam ketaatan. This is what will help us to be obedient, to walk obediently. Ya, saudara yang ada di rumah, silahkan saudara kita sama-sama akan buka firman Tuhan. For those of you at home, please open up to Genesis 12. Ya, kita buka dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. From verses 1 to 9. Saya akan bacakan dan saudara bisa lihat di layar dalam versi bahasa Inggris. I'll be reading it and the verses will be on the screen in Ya, dan English. saya harap kita sama-sama membacanya. Let's read this together. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati kamu, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri itu
Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saya yakin saudara semua banyak yang telah membaca atau mendengar tentang kisah ini. I'm sure almost everyone knows the story. Ya, dan kita juga tahu bahwa di dalam Kejadian pasal 11, And we also know that in the previous chapter, Terah yang adalah ayah dari Abraham Abraham's father Terah dan seisi rumah yang di dalam rumahnya Terah, and the household of Terah mereka adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. were people who did not know God. Tapi suatu hari Tuhan berbicara kepada Abraham. Zaman itu masih bernama Abram. And during that time, God spoke to Abraham. His name was still Abraham back then. Abram ya. Oh, sorry, Abram. Ya, jadi Tuhan menampakkan diri berkata kepada Abraham untuk dia keluar dari rumahnya. And God told Abram to come out of his house, to leave his house. Kemudian saya mencoba membayangkan bagaimana jika itu terjadi di dalam posisi kita atau saudara di rumah. And I began to think, what would it be like if that happened to me or you? Ya, kita pasti akan memiliki respon yang berbeda-beda. We will probably have different responses, Waktu kita disuruh melakukan sesuatu yang seperti perubahan yang begitu besar. especially when you're asked to do such a big change, Ya, entah kita harus pergi ke suatu tempat yang baru, like going to a new place, atau kita berganti pekerjaan, or change a job, atau berganti bisnis, or business, apapun itu. whatever it is. Pasti kita akan memiliki respon yang berbeda-beda. We are going to have different responses. Ya, mungkin sebagian dari kita ada yang perlu meminta pendapat dari keluarga. Maybe many of you will ask our family first, Atau mungkin orang-orang terdekat ya, teman-teman. or close friends. Atau bahkan juga ada yang membutuhkan support atau dukungan sebelum dia melakukan perubahan itu. Or maybe they will need some support before they make that change. Bahkan mungkin ada beberapa dari kita yang kita menimbang berulang-berulang sampai kita yakin bahwa itu benar suara Tuhan. Or many of us may keep on thinking over it to make sure that is God's voice. Tapi dikatakan Abraham dia taat langsung melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. But it says that Abraham listened to this immediately and obeyed. Meskipun pada saat itu Abraham baru mengenal atau baru mendengar perintah langsung dari Tuhan. Despite the fact it was the first time that he was listening to God's command directly. Ya, saudara bisa perhatikan di ayat 4. And you can notice that in verse 4, Dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. it says that so Abram went as the Lord had told him. Saya rasa ini bukan persoalan yang mudah buat kita. I don't think this is an easy job for any of Ya, us, khususnya kita yang hidup di zaman ini ya. especially in this era. Tetapi sekali lagi Abraham memilih untuk percaya dan mentaati perintah Tuhan. But once again, Abram chose to listen and obey to God's command. Dan karena ketaatan itu, And because of that obedience, Tuhan memperhitungkan hal ini sebagai imannya Abraham. God considered that as Abram's obedience, Kebenaran sebagai kebenaran. as his righteousness. Oke, kita sama-sama kembali lihat dari ayat 2 dan 3. Let's go back to verses 2 and 3. Kita bisa lihat ya bagaimana Tuhan menjanjikan kepada Abraham janji-janji yang begitu luar biasa. You can see the great promises that God made to Abram. Ya, dikatakan bahwa keturunan Abraham akan menjadi sebuah bangsa yang besar. He said that I will make you into a great nation. Tapi bukan hanya berhenti di situ. But it doesn't stop there. Dikatakan lagi bahwa oleh keturunannya And he says that through your offspring, semua kaum di bumi akan diberkati. all the people of this world will be blessed. Semua kita akan mengalami berkatnya. All of us are going to be blessed. Itu janji yang benar-benar luar biasa. Now this is an extraordinary promise. Dan saya percaya bahwa berkat yang dijanjikan oleh Tuhan itu kita terima melalui Yesus Kristus. And I believe that this promise we have received through the Lord Jesus. Ya, kita dipanggil untuk menjadi jemaatnya Tuhan. We have been called to become the people of God. Ya, minggu lalu kita dengar istilah eklesia.
Last week we heard about the term ecclesia. Ya, eklesia berarti adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Ecclesia means people who've been called out, Dan kitalah orang-orang itu. and we are those people. Kitalah jemaat itu. We are the congregation. Kita adalah jemaat yang dipanggil keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib. We are the congregation that has been called out of darkness into the light. Seperti ketika Abraham keluar dari tanah Haran menuju ke tanah Kanaan. Just like Abraham came out of Haran and moved into Canaan. Ya, dan seperti orang Israel ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir, mereka keluar masuk ke dalam tanah perjanjian. Like the Israelites that came out of Egypt and went into the promised land. Dan semua itu bisa terjadi karena ketaatan Abraham. And all happened because of the obedience of Abraham. Ya, berkat-berkat rohani, berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus itu bisa kita alami karena ketaatan Abraham. All these promises that we have received, that we can be blessed by, was because of the obedience of one man, Abraham. Oke, jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? So what can we learn from this story? Yang pertama pasti adalah tentang ketaatan. Of course, the first point is obedience. Abraham dia betul-betul memiliki ketaatan secara penuh. Abraham had complete obedience. Bahkan lebih seperti penundukan. It was even in fact submissive. Dia tidak membantah apa yang Tuhan minta. He did not argue with what Dia God tidak said. bernegosiasi. He didn't even negotiate. Itu seperti seorang hamba yang mendapat perintah dari tuannya. It's like a servant who has received an order from his master, Yang dia akan melakukan secara tepat apa yang tuannya mau. and that who would do exactly what his master ordered. Karena dia percaya bahwa tuannya memiliki rencana yang luar biasa buat dia. Because he trusts that his master has a great plan for him. Ya, Abraham percaya rencana Tuhan jauh lebih hebat daripada rencana dia atau rencana manusia manapun. Abraham trusted that God's plan was much better than his own or anyone else's for him. Dan karena dia tahu bahwa Tuhan akan menyertai dia. And he knew God would be with him. Ketaatan seperti inilah yang Tuhan inginkan kita sebagai murid-murid Tuhan bisa lakukan. This is the kind of obedience that God expects from us. Saya kembali kita sama-sama buka Alkitab dari 1 Samuel 15. Let's now turn to 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. 1 Samuel 15 verses 22 and 23. Ini adalah ayat yang betul-betul luar biasa. These are some amazing verses. Ini ayat yang bisa kita renungkan dan kita akan bisa mendapatkan banyak hal dari firman ini. These two verses, if we meditate on it, we get a lot from them. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. And Samuel said, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. For rebellion is as the sign of divination, and presumption is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he has also rejected you from being king. Saudara-saudara, hampir di semua versi bahasa Inggris, semua terjemahan bahasa Inggris, waktu kata mendengarkan yang ada di ayat 22, In almost every English translation, the word mendengarkan to listen in verse 22 itu menggunakan kata obey atau obedience. is directly translated as obey or obedience. Jadi artinya adalah taat atau ketaatan. So it means to obey or obedience. Jadi bisa dikatakan bahwa Tuhan lebih menyukai ketaatan kita dibandingkan apapun yang kita bisa berikan kepada Dia. In other words, God wants our obedience above everything that we can give him. Ya, apapun yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, Tuhan lebih menyukai ketika kita taat kepada firman-Nya. Whatever we want to sacrifice to him, much above that is our obedience that God desires. Karena itu ketika Abraham taat, Tuhan sangat-sangat disenangkan.
And this is why God was so pleased with Abraham. Dan karena itulah Tuhan menjadikan ketaatan Abraham ini sebagai kebenaran yang telah Abraham lakukan. And this is why God imputed his righteousness in that way. Dan saudara juga bisa perhatikan di ayat 23, kita harus berhati-hati saudara. You can also notice in verse 23, we have to be careful, brothers and sisters. Kata pendurhakaan, The word rebellion, pendurhakaan rebellion ya di dalam bahasa Inggris ya. Pendurhakaan itu seperti membangkang ya. memberontak. Iya, memberontak betul. Nah, di dalam versi bahasa Inggris itu lebih jelas sih. Kita mungkin nggak terbiasa menggunakan kata pendurhakaan. The English version is always simpler. Yeah, maybe you're not used to the Indonesian Ya, word. kita generasiku mungkin sampai ke generasi yang di bawahku, mungkin udah nggak menggunakan kata pendurhakaan lagi. Especially this and the next generation probably is not used to the word durhakan. Ya, tapi lebih jelas bahwa itu adalah pemberontakan. So to simplify it, it's rebellion. Jadi ketika kita tidak taat, So when we don't obey, jadi ketika Tuhan berbicara sesuatu dan kita tidak melakukannya, when God says to do something and we don't do it, itu sama saja kita sudah memberontak. it's equal to us rebelling. Dan ini sangat-sangat berbahaya. And this is very dangerous. Karena firman Tuhan mengatakan ketika kita memberontak, kita sama saja sedang melakukan dosa bertenung. Because it says that when we are rebelling, it's equal to witchcraft. Ya, dan dikatakan selanjutnya kedegilan yang dalam versi bahasa Inggris adalah stubbornness And stubbornness atau keras kepala. or hard-heartedness, Jadi susah gitu dikasih tahu. Setiap dikasih tahu sesuatu, kita selalu membantah atau kita bernego atau kita menolak. Jadi sulit sekali when we dikasih have tahu. that condition, then whatever we are told or taught, we tend to refuse to accept or maybe debate or even negotiate. Dikatakan ketika kita keras kepala, kita sama sedang menyembah berhala. And it says that when we're stubborn, we are actually indulging in idolatry. Jadi sepenting itulah ketaatan bagi Tuhan. That is how important obedience is to the Lord. Dan saudara-saudara, ketaatan juga adalah sebagai bentuk ungkapan kasih kita kepada Tuhan. And brothers and sisters, obedience is also an offering that we give to the Lord. Ketika kita taat, When we obey, kita pasti akan melakukan dan tepat seperti apa yang Tuhan mau. we tend to do exactly what God wants us to do Karena kita mengasihi Dia. because we love Him Karena kita mau memberikan yang terbaik bagi and we Dia. want to give the best to Karena Him. kita tidak mau mengecewakan Dia. We don't want to disappoint Him. Ya. Satu hal yang saya pelajari sebagai orang tua, One thing I learned as a parent, kita sebagai orang tua sangat-sangat sayang kepada anak kita. as parents, we love our children. Pasti ya. Tetapi kita pasti akan sangat-sangat diuji kesabarannya ketika mereka tidak taat. But our patience is tested when they don't obey us. Ya, kita bisa membayangkan itu terjadi antara kita dengan Tuhan. We can expect the same thing to happen between us and God. Dan puji Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang panjang sabar. Now we praise God that the God we serve is a God who is long suffering. Ya, bukan seperti kita manusia. Not like us human. Bukan seperti kita orang tua yang mudah sekali emosi atau marah ketika anak-anak tidak melakukan apa yang kita minta. Not like us who get so emotional when our kids don't do what we tell them to. Tapi itulah, kita akan sangat-sangat bukan sayang ya, kita akan sangat-sangat senang sekali ketika anak kita melakukan seperti yang kita mau. But we're so pleased when a child does exactly what we tell them to. Dan sepenting itulah ketaatan bagi Tuhan. And that is how important obedience is to the Lord. Ya, itu poin yang pertama saudara-saudara. That's the first point. Poin yang kedua, The second point. waktu Tuhan memanggil Abraham keluar dari negeri yang akan Tuhan tunjuk, When God called Abraham out and pointed him towards the nation that he was going to give Abraham, Abraham sama sekali tidak punya gambaran seperti apa negeri itu. Abraham had no idea what that place looked like. Ya, seperti sama saja kalau saya disuruh Tuhan untuk pergi mungkin ke daerah di pelosok, misalnya di Jawa mana gitu. It's like asking me to go to some corner of Java which I have no idea of. Ya, itu saya akan sama sekali nggak tahu mau kayak gimana di sana nanti. And I don't know what it's going to be like. Jadi
ini seperti misteri buat Abraham. And so this was a mystery for Abraham. Ya, tetapi yang saya pelajari, But what I learned, Tuhan mau Abraham sepenuhnya bergantung sama Dia. God wanted Abraham to completely depend on him. Inilah poin yang kedua. This is the second point. Tuhan mau Abraham percaya sama Dia. God wants Abraham to trust in him, Tuhan mau Abraham bergantung secara sepenuhnya sama Tuhan. to depend solely on him, Supaya matanya terus tertuju kepada Tuhan. so that his eyes are always focused on God Dan tidak mengandalkan apa yang menjadi kekuatannya. and not to depend any bit on his own strength Ya, atau apa yang dia punya atau kemampuan dia. or what he has or his abilities. Ya, kita tahu kalau saudara baca dari kitab Kejadian bagaimana kisah Abraham. You know the story, yeah, from Genesis. Ya, bagaimana mereka harus mengungsi ke Mesir karena ada kelaparan. How they had to go to Egypt because of famine, Bagaimana Abraham berperang. and how Abraham fought. Dia harus bergantung kepada Tuhan. He had to always depend on Dia God. harus percaya penuh kepada Tuhan. He had to trust 100% on God. Ya, kita anak-anak Tuhan pun harus sama seperti And itu. we're in the exact same position as children of God. Karena di dalam perjalanan kehidupan Kristen kita, Because in our Christian life, Tuhan seringkali mengizinkan sesuatu yang sangat sulit terjadi dalam hidup kita. God sometimes brings difficult things for us, very difficult things, Supaya kita sadar bahwa kita manusia, so that ya, we realize we're human kita adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan. and that we are limited, Kita banyak kelemahan di dalam hidup ini. that we have weakness in our lives. Sehingga Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya. And God shows His love Dia mau menunjukkan kuasa-Nya and His power di dalam kelemahan kita. in our weaknesses. Ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam kelemahanku, Paulus mengatakan di dalam kelemahanku Tuhan dimuliakan. There's a verse that where Paul says that it is in my weakness that God's strength is revealed. Ya. Jadi itu adalah poin yang kedua. Tuhan the second point. mau kita percaya penuh kepadanya. God wants us to solely depend on Him. Point 2. Poin yang terakhir saudara-saudara. And now to the last point, brothers and sisters. Pasti semua saudara yang ada di rumah akan bertepuk tangan. Now I'm sure all of you at home are clapping your hands, brothers and Khotbah saya sisters, akan selesai gitu because we're kan. almost done. Oke, bertahan sedikit lagi. Yeah, please be a little bit more patient. Yang ketiga adalah ucapan syukur. The third point is being thankful. Di ayat yang ke-7 dan ke-8. In the 7th and 8th verses, Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, when the Lord appeared to Abraham ketika Tuhan menyampaikan janjinya kepada Abraham, and He gave him His promise, Abraham tidak lupa untuk membangun mezbah bagi Tuhan Abraham did not forget to build an altar for the Lord dan memanggil nama Tuhan. and to call the name of the Lord. Saudara, mezbah itu melambangkan sebuah tempat di mana kita bisa mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. An altar is where we can give our offering to the Lord. Jadi membangun mezbah Tuhan ini, So to build this altar for the Lord, ini bisa berarti ketika kita meluangkan atau memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. this becomes the best time that we give to the Lord. Untuk kita berdoa, For us to untuk pray, kita memuji menyembah Dia, to worship Him, atau ketika kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup. and when we give ourselves as a living sacrifice, Ya, ketika kita taat kepada firman-Nya. when we obey His word. Jadi penting untuk kita selalu membangun mezbah untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. So it is very important that we build an altar where we spend time as an offering to the Ya, Lord. kita adalah gerejanya. We are His church, Kita harus mempersembahkan tubuh kita yang terbaik bagi Tuhan. and we need to give the best offering from ourselves. Ya, saya akan mengundang tim Praise and Worship I bergabung. invite the team, praise and worship team, to join. Jadi 3 hal ini saudara So these are the yang 3 bisa kita points, pelajari. brothers and sisters, that we need to learn. Kita bisa belajar tentang ketaatan yang luar biasa dari Abraham. We learned from the great obedience of Abraham, Bagaimana dia percaya secara penuh kepada Tuhan. how he trusted completely in the Lord, Dan bagaimana dia selalu mengucap syukur dengan mempersembahkan korban kepada Tuhan. and how he always gave thanks by giving sacrifice to the Lord. Ya, tahun ini saudara, This year, brothers and sisters, Jakarta Live kita memiliki tema
mengasihi seperti Yesus. We have the theme that is titled Love Like Jesus. Tapi sudahkah saudara betul-betul mengasihi dia? But have you truly loved him? Sebelum kita bisa mengasihi seperti Yesus, Before we can love like Jesus, ya pertama-tama kita harus mengasihi dia. first we need to love him. Dan ketika kita perkatakan bahwa kita mengasihi dia, And when we say that we love him, dia akan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. he will say, shepherd my sheep. Ya, dia akan berkata, sudahkah kamu mengasihi saudaramu? He will ask, have you loved your brothers and sisters? Dan dia akan berkata, tunjukkanlah kasihku yang ada di dalam kamu itu. And he will ask us to show his love that is in us for him. Karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi kemuliaan bagi dia. Because God calls us to become his glory, Untuk membangun kerajaannya. to build his kingdom. Ya, kita adalah bangunan-bangunan itu. We are that building. Kita harus saling membangun satu sama lain. We have to build each other Kita harus saling mengingatkan, kita harus saling mendukung satu sama lain sebagai orang percaya. and to encourage and remind each other. Dengan cara itulah kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. And that's how we show our love for God. Ya. Itu saja saudara-saudara pesan hari ini. That's it, brothers and sisters, for the message today. Saya harap kita semua benar-benar bisa menghidupi firman Tuhan. I hope that you can live the word of God Seperti dua orang yang sedang membangun. like two people who build. Ya, Tuhan Yesus memberikan ilustrasi ini. The Lord Jesus gives this Yang satu illustration. dia membangun di atas batu karang, tapi satu lagi dia membangun di atas pasir. One building on the rock and one building on sand. Dan dikatakan orang yang membangun di atas batu karang adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. And the one who builds on the rock is the one who listens and obeys the word of God. Tetapi orang yang membangun di pasir, dia hanya mendengarkan firman Tuhan. But the one who builds on sand is only listening Dan to the word. semuanya ketika diuji, orang yang membangun di atas batu karanglah yang dia tahan uji. And whenever a testing or trial comes, it is the one on the rock who will withstand that Ya. trial. Mari kita menjadi orang yang bijaksana, Let us become wise people yang membangun di atas batu karang. who build on the rock. Mari kita lakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Let us do what is the word of God Melalui hal-hal yang kecil. through small things. Dan Tuhan akan percayakan lebih lagi hal-hal yang besar kepada saudara dan saya. And God will give bigger things to you and me. He will trust us with more. Ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Let's come to the Lord Mari kita sambil merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan and pagi hari ini. meditate on this word for today. Ya. Kita bisa melihat ketika Tuhan memanggil Abraham. We see how when God called Abraham, Dia memisahkan Abraham dari seluruh kaum keluarganya He separated Abraham from all his family untuk menjadikan dia sebuah bangsa yang besar. to make him a great nation Dan bahkan untuk menjadi berkat bagi seluruh orang yang ada di dunia ini. and to become a blessing for all the peoples of this world. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. You and I are people who have been chosen by the Lord, Yang telah diselamatkan. who've been saved, Yang telah dipersiapkan khusus bagi Tuhan. who've been prepared specifically for the Lord Untuk membawa kemuliaan bagi namanya. to bring glory to his name. Mari kita taat saudara-saudara. Let us obey, brothers and sisters. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. You are awesome in this place. Oh, there's none like you, Lord. Engkau ajaib dan besar Tuhan. Perbuatanmu besar Tuhan. Kami mengakuimu Tuhan. Satu-satunya yang layak
Mari kita nyanyikan bagian refnya. You are awesome in this place. Let's sing the reference. Kita nyatakan ini dari hati kita. Sing the refrain from your Bahwa hanya Dia satu-satunya Allah yang dahsyat. And let's sing from our hearts that He is alone, the awesome God Yang telah memilih kita. who has chosen us Untuk juga melakukan hal-hal yang luar for biasa. us to do amazing things. Amin. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of our praise. To you our hands we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of our praise. To you our hands we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Thank you, Lord, for your word. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami pagi hari ini. The word that we are reminded us this morning Bahwa Engkau lebih menyukai ketaatan jauh melebihi apapun yang bisa kami persembahkan bagi that Engkau. above every sacrifice and offering, you desire Yes. our obedience, Kami Lord. bersyukur memiliki Allah yang seperti-Mu Tuhan. And we're so grateful for a God like you Karena Engkau telah memberikan Yesus bagi kami Tuhan. because you have given Jesus to us, Lord, Yang taat kepada perintah-Mu Tuhan. who is obedient to your commandment, Yang Lord, taat bahkan sampai di kayu salib. all the way to the cross, Lord, Sehingga kami mengalami keselamatan yang dari-Mu so Tuhan. that we could receive that salvation, God. Ya, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. All the glory to you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Biarlah firman-Mu terus bekerja di dalam hati kami pagi hari ini Tuhan. May your word work in our hearts this morning, Dan Roh Lord. Kudus akan selalu menyertai untuk melayani setiap hati kami. And the Holy Spirit will take care of this word in our hearts, Sehingga kami boleh melihat pertumbuhan akan firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. so that we can see this word become growing, Lord, and planting in our hearts. Di dalam nama Tuhan In the name of Yesus. Jesus. Mari semua saudara kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Let us focus our hearts on the Lord. Biarlah kiranya damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa kita May the peace and the blessings of the Father dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus and the grace of our Lord Jesus Christ dan penyertaan dari Roh Kudus and the presence of the Holy Spirit menyertai saudara sekarang sampai be selama-lamanya. with all brothers and sisters from now until forever. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Tuhan Yesus memberkati saudara. Lord Jesus bless you, brothers and sisters. You are high, you are great. Thank you, Jesus. You're worthy of praise. Father, your will, not mine, be done. For what are the ways of man? Just is your reign, and mighty your throne. Oh, mercies are in your hand. Father, your will, not mine, be done.
is your